Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Masjid Khairul Bariyah, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, Ustaz, Ustazah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini pengajian kita yaitu seperti mana yang kita ketahui bersama, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada bulan Rajab, yaitu bulan yang mulia, salah satu dari 4 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Ada lagi bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Pada bulan inilah dahulu berlaku peristiwa yang luar biasa, yaitu perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan yang semestinya memerlukan waktu yang panjang karena jarak tempuhnya jauh, tetapi dalam waktu yang singkat di malam hari Rasulullah dapat menempuhnya. Bahkan bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan pada malam hari itu sampai ke langit pertama hingga ke-7, hingga ke Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima kewajiban salat fardu yang 5 waktu. Yang insyaallah pada malam hari ini judul dari pengajian kita ini adalah menjadikan ibadah salat yang diterima oleh Rasulullah dahulu pada malam Isra dan Mi'raj, yaitu sebagai ibadah yang berkualitas. Dan alhamdulillah pada malam hari ini dengan suasana yang penuh dengan kegembiraan, kesukaan karena bertemu ahlullah, keluarga Allah pada malam hari ini, yaitu qari terbaik Provinsi Riau. Biasanya kalau ada acara satu saja qari pembaca Quran. Ini di Masjid Khairul Bariyah 3. Mungkin sesuai dengan nama masjidnya, Khairul Bariyah. Khairul Bariyah maknanya makhluk yang terbaik, maka selalu menyajikan yang terbaik. Pada malam hari ini dibacakan kepada kita ayat tentang Isra, kemudian dibacakan pula tentang Al-Quran sebagai petunjuk yang menghantarkan kepada keberuntungan, dan kalau meninggalkannya membawa kepada kerugian. Nah, itulah ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Maka suasana menjadi syahdu dan kita merasa khusyuk, dan saya pun khawatir akan mengganggu suasana ini apabila meneruskan pengajian ini. Tapi mudah-mudahan insyaallah kalau masing-masing kita menjaga keimanan kita dan menjaga keyakinan kita, kecintaan yang ada dalam hati kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan merasakan khusyuk dalam membahaskan judul yang sangat penting sekali, yaitu yang berkaitan dengan salat. Karena di dalam Al-Quran apabila kita ada masalah, ada beban, ada ujian, berat rasanya kita memikulnya, maka penyelesaiannya adalah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada sabar, yaitu dengan bersabar dan dengan mengerjakan salat. Minta tolonglah. Minta tolong kepada Allah dengan mengerjakan salat. Berarti salat bisa menolong kita. Tak akan mungkin salat tidak bisa menolong kita. Maksudnya Allah menolong kita melalui perantaraan salat yang kita kerjakan.
Karena tidak akan mungkin kita meminta tolong kepada yang tak bisa menolong kita. Allah memerintahkan kita supaya minta tolong kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Berarti dengan mengerjakan sholat kita akan tertolong. Yang tadinya terbeban menjadi ringan bebannya. Yang memiliki masalah akan terselesaikan masalahnya dengan sholat. Maka kewajiban sholat ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai pernah meninggalkan salat. Dan bukan hanya salat fardu yang kita pelihara, salat sunat pun. Karena salat fardu sebagai menjalankan kewajiban, salat sunat sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Kedua-duanya penting untuk kehidupan kita. Maka kita berharap salat yang kita kerjakan bukan hanya sekedar salat untuk gugur kewajiban, tidak. Tetapi solat yang betul memberikan pengaruh bagi hidup kita. Nah, inilah yang disebut solat yang berkualitas. Bagaimana supaya solat itu berkualitas? Ada 6. Yang pertama, berkaitan dengan orang yang solat, orangnya. Yang kedua, solat yang dia kerjakan. Yang ketiga, waktu dia sholat. 4, tempat dia sholat. 5, cara dia sholat. 6, suasana atau keadaan dia sholat. 6 inilah yang menentukan kualitas ibadah sholat kita. Umpamanya kita yang sholat, tadi sama-sama kita sholat isya, sama-sama dengan imam yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi samakah kualitas ibadah sholat isya kita tadi antara satu dengan yang lain? Nah, siapa yang lebih bagus kualitasnya? Nah, saya pun tak tahu, Allah yang tahu. Tetapi sama? Tidak. Bergantung kepada siapa orang yang mengerjakan ibadah salat itu. Semakin kuat keimanannya kepada Allah, semakin hebat kecintaannya kepada Allah, kemudian dia mengerjakan ibadah salat isya tadi, maka semakin tinggilah kualitas ibadah salatnya itu. Dari mana kita tahu seorang itu memiliki kualitas ibadah salat yang tinggi? Dari sikapnya, tingkah lakunya, perangai, sifatnya, tutur katanya, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak kita bahas. Kita hanya bahas ada yang 6 tadi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yang menentukan kualitas orangnya. Yang kedua yang menentukan kualitas salatnya. Salat. Tadi salat apa? Salat isya. Besok subuh, ini yang fardu 5 waktu saja. Kemudian tengah hari zuhur. Kemudian terbenam agak petang hari, sebelum terbenam matahari asar. Sudah terbenam matahari maghrib. Sudah hilang cahaya matahari isya. Ini salat yang 5. Tapi ada lagi salat yang lain, salat rawatib yang mengikuti salat fardu sebelum dan sesudah. Kemudian ada lagi salat malam, qiyamul lail. Nah, salat itu juga menerangkan tentang kualitas. Ada satu salat dari salat yang 5, kelima-limanya fardu. Tapi ada salah satu dari yang 5 itu yang istimewa, yang disebut di dalam Al-Quran, hafizu ala salawati was salatil wusta. Salatul wusta, peliharalah salat yang 5 waktu, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Pelihara salat yang 5 waktu dan salat pertengahan, salat al-wusta.
Karena salat al-wusta itu adalah salat yang terbaik dari salat fardu yang di antara salat fardu yang 5 ya. Tapi yang wusta itu yang mana? Zuhur? Asar? Zuhur atau asar? Asar atau zuhur? Asar. Zuhur itu kan pertengahan, tengah-tengah hari. Dan tadi disebutkan salatul wusta, salat pertengahan. Berarti yang disebut pertengahan itu adalah zuhur. Zuhur atau asar? Oh, tetap asar juga ya. Kemudian salat itu ada yang 4 rakaat dan salat itu ada yang 2 rakaat. Yang 4 zuhur, asar, isya. Yang 2 rakaat subuh. Nah, di tengah-tengah antara 2 dan 4 itu salat apa? Maghrib. Berarti salat pertengahan itu salat apa? Maghrib atau asar? Tetap asar juga ya. Berarti tidak dapat ilmu ya. Tetapi ulama kita mengatakan bukan hanya asar, boleh jadi maghrib, boleh jadi zuhur. Apa sebab? Sebab yang dimaksudkan dengan as-salatul wusta itu, salat pertengahan itu, salat yang disembunyikan oleh Allah, seperti disembunyikannya Lailatul Qadar. Mengapa disembunyikan? Supaya kita berusaha di setiap salat yang 5 waktu itu. Bukan hanya di asar saja. Kalau kita memahaminya asar saja, berarti kita sungguh-sungguh tidak di 4 salat lagi yang lain. Kurang sungguh-sungguh. Kalau kurang sungguh-sungguh, berarti kurang kualitas dari ibadah yang dikerjakan. Kalau kurang kualitas ibadah salat yang dikerjakan, mungkinkah akan mendapatkan salat pertengahan yang istimewa? Karena yang istimewa itu hanya diberikan kepada orang yang istimewa. Maka dia tidak akan beda-bedakan antara satu salat dengan salat yang lain. Sebagaimana dia sungguh-sungguh di salat asar, begitu juga di maghrib, isya, subuh, zuhur. Jadi salat pertengahan itu salat yang mana? Zuhur atau asar? Asar atau maghrib? Maghrib atau isya? Akan dah berubah jawabannya. Di situ perlunya ilmu, yaitu kita tidaklah mementingkan untuk memastikan yang mana yang as-salatul wusta itu, salat pertengahan itu. Sebagaimana kita juga tak mementingkan Lailatul Qadar itu malam keberapa? 21 atau 23? 23 atau 25? 25 atau 27? 27 atau 29? Tak penting. Yang penting adalah kita beribadah saja di 10 malam yang terakhir, khususnya di malam-malam yang ganjil. Mudah-mudahan di salah satu dari malam tersebut Lailatul Qadar. Karena dia bersungguh-sungguh terus tiap malam, layak untuknya Lailatul Qadar. Karena bersungguh-sungguh di 5 salat fardu itu, layaklah untuknya salat pertengahan. Yang menentukan kualitas dari ibadah salat kita adalah salat itu sendiri. Yaitu kalau salat fardu salatul wusta, salat pertengahan. Kalau salat sunat, tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari malam hari bertahajudlah untuk menyempurnakan lagi ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah akan membangkitkan di tempat yang mulia. Sudah 2 yang menentukan salat sebagai ibadah yang terbaik, yaitu yang pertama orang yang salat, dan yang kedua salatnya itu sendiri. Ada salat fardu, ada salat sunat, dan salat-salat yang lain. Banyak lagi pembahasannya. Ini ringkasannya saja. Dan yang ketiga adalah waktu.
waktu salat. Sama-sama salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat di siang hari. Salat sunat 2 rakaat sama, 2 rakaat juga, tapi di sepertiga malam yang terakhir. Jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama, tempatnya sama, tapi waktunya berbeda. Mana yang lebih baik? Yang malam itu. Mengapa dia menjadi lebih baik? Waktu. Sudah berapa? 3. Selesai 6 nih, selesai pengajian. Pengajian tak boleh lama-lama. Mengamalkannya penting sudah bahas ini. Waktu. Ini kalau waktu ini kalau mau dipanjang-panjangkan lagi bisa. 1 minggu itu berapa hari? 7. Dari hari yang 7 itu ada 1 hari yang apabila salat di hari itu nilainya, kualitasnya lebih baik dari hari-hari yang lain. Hari apa itu? Semua dah tahu, tinggal buat aja nih. Ya, salat malamnya diperbanyak malam Jumat, itu maksudnya. Kemudian bukan hanya salat malam, pagi harinya salat duha. Kemudian silakan salat taubat, salat hajat, salat tasbih, salat Jumat di hari Jumat adalah lebih istimewa ini. Waktu, kalau mau dipanjangkan lagi, panjangkan lagi. Tadi 1 hari dalam 1 minggu, ada lagi 1 bulan dalam 1 tahun. Salat di bulan itu kualitasnya lebih baik dari salat di bulan-bulan yang lain. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan dilipat ganda. Kemudian di bulan Ramadan itu ada 1 malam. Kalau beribadah di malam itu, belum lagi dah dapat jawabannya. Memang hebat orang Khairul Bariyah. Saya dapat pengajian, tinggal mengamalkan. Berarti pengajian kita ini ulang-ulang kaji aja kan? Tak ada yang baru. Waktu. Udah 3 kan? 4 lagi. Oh tak sabar Bapak. Yang keempat lagi. Yang keempat, yang menentukan kualitas ibadah salat kita itu adalah tempat. Tempat. Di mana yang lebih baik? Salat di rumah atau salat di masjid? Di masjid. Mengapa di masjid? Berjemaahnya itu nanti di yang kelima. Ini baru 4 baru. Ini tempatnya saja baru. Mengapa di masjid lebih baik dari di rumah? Rumah Allah. Kalau rumah kita? Nah, masih belum terperinci jawabannya. Kalau salat fardu lebih baik di masjid. Apa sebab? Sebab masjid ini adalah tempat yang dikhususkan beribadah dan disukai oleh Allah. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha, yaitu sebaik-baik tempat yang disukai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Maka kita salat di masjid untuk salat fardu, untuk salat sunat di rumah. Karena kalau salat fardu ini menjalankan kewajiban, maka mesti suatu kemestian. Orang lihat atau orang tak lihat tak penting, karena kita menjalankan kewajiban. Tapi kalau solat sunat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita sembunyikan semakin bagus, karena kita memelihara diri dari riak, dari dilihat oleh manusia. Maka kalau bisa solat qobliyah itu di rumah, kalau bisa. Tapi kadang-kadang tak bisa, karena waktu menjelang iqamah itu sangat pendek sekali. Kalau kita buat kat rumah, kemudian baru kita bergerak ke masjid, masbuk di salat fardunya. Maka cari rumah dekat masjid, jangan dekat mall, supaya kita dapat qobliyah kita di rumah. Rasulullah di mana rumahnya? Di sebelah masjid.
melangkah langsung ke masjid. Tempat ini kalau dipanjangkan, panjangkan lagi. Di masjid itu betul. Di masjid itu betul. Pun juga membedakan kualitas salat kita, yaitu di saf yang pertama tak sama pahalanya dengan di saf yang kedua. Mana yang lebih banyak pahalanya? Jadi kualitas ibadah salat siapa yang terbaik dari kita yang salat isya tadi? Belum tentu. Itu salah satu saja. Ya. Keimanannya macam mana? Oh, keimanannya bagus. Kemudian yang kedua, salat yang dia kerjakan dengan imam. Kemudian waktu, tepat waktunya, awal waktu. Kemudian di shaf pertama. Oh, hebat ini. Dapat kalau bisa lagi di Masjidil Haram. Wah, itu lebih istimewa lagi. Kualitas salat kita itu melambung 100.000 kali lipat berbanding salat di masjid-masjid yang lain. Salat di Masjidil Haram satu kali sama dengan salat di masjid-masjid lain 100.000 kali. Nah, itu kualitasnya. Sama-sama 2 rakaat di waktu yang sama, tetapi nilainya beda karena tempat. Jadi tempat itu menentukan juga. Maka di rumah kita pun, kalau rumah kita besar, khususkan satu tempat di rumah kita memang untuk ibadah saja. Jangan campur-campur di situ. Tapi kalau ada ruangan yang rasanya tak terpakai, khususkan dia untuk ibadah, disebut musalla rumah namanya, surau di rumah. Dan kalau ada tamu-tamu kita datang numpang sholat di tempat itu dan dijaga kebersihannya. Dan dikumpulkan keluarga untuk sholat di situ. Pemain sholat sunnah sama-sama, mendidik anak-anak kita untuk sholat bersama satu keluarga dipimpin oleh suami. Sudah berapa? 4. Yang kelima lagi. Apa yang kelima tadi? Cara salat. Ada salat caranya sendiri-sendiri. Ada salat caranya berjamaah. Mana yang lebih banyak pahalanya? Yang sendiri-sendiri atau yang berjamaah? Ini yang untuk fardu. Nah, tapi ada juga yang sendiri-sendiri, yaitu salat sunat. Tapi apabila ada 2 pilihan, sendiri dan berjamaah, yaitu di salat fardu, maka yang berjamaah 27 derajat. Artinya lebih berkualitas, pahalanya lebih banyak berbanding salat sendiri. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Yaitu caranya berjamaah. Cara berjamaah. Kemudian yang keenam lagi, keadaan, suasana hati ketika salat. Itu juga menentukan kualitas salat. Tadi suasana hati kita seperti apa? Biasa-biasa saja? Atau tak bisa menceritakannya? Paling tidak kehadiran hati kita itu bersama dengan Allah ketika menyebut namanya. Allahu Akbar. Itu suasana. Allah Maha Besar. Lebih besar dari apapun. Lebih besar dari alam dan seisinya ini. Lebih besar dari pekerjaan. Lebih besar dari apapun. Allahu Akbaru min kulli syai. Allahu Akbar. Itu suasana hati dah lain. Suasana hati yang hanya bersama dengan Allah itu disebut khusyuk. Orang yang salatnya khusyuk dengan orang yang salatnya tidak khusyuk. Yang tidak khusyuk itu yang bagaimana? Yang merasa terbeban dengan salat. Apalagi kalau imam bacaan ayatnya panjang betul. Wallah, imam Masjid Khairul Bariyah ini panjang betul lah ayatnya. Pindah salat saya lagi ke masjid lain. Suasana hatinya itu dia merasa terbeban.
Nah, orang yang seperti ini merasa terbeban dengan salat, tidak menikmati salat, tidak khusyuk dalam salat, maka kualitas salatnya rendah. Yang tinggi itu adalah yang khusyuk. Khusyuk, tak ingat lagi yang lain. Yang ingat ketika salat, mulai dari takbir sampai salam, yang ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kualitas salat yang tinggi. 6. Yang pertama, orangnya. Yang kedua, salatnya itu betul. Yang ketiga, waktunya. Yang keempat, tempat. Yang kelima, cara. Yang keenam, suasana. Sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Salat Isya tadi, ini evaluasi diri. Salat Isya tadi, kita yang salat, bagaimana keimanan yang ada dalam hati kita itu ketika kita salat? Betulkah kita salat itu semata-mata karena keimanan kita kepada Allah? Nah, jawablah. InsyaAllah, alhamdulillah. Karena kalau betul-betul karena keimanan, berarti kita salat dengan ikhlas. Jadi ada orang yang salat tidak karena keimanan, ada. Karena mungkin dia pengurus masjid. Mungkin. Ini bukan jangan terus. Nah, kalau saya tak sholat di masjid, apa kata orang nanti? Saya kan pengurus masjid ini. Nah, berarti tidak karena keimanan kepada Allah. Karena keimanan kepada Allah. Mengapa saya sholat? Sebab Allah memerintahkan saya sholat. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah, maka saya akan buktikan keimanan saya kepada Allah dengan sholat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Apalagi selepas itu, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas. Hunafa. Hunafa itu apa? Hunafa itu jamak dari Hanif. Hanif lurus. Sebenarnya dari sisi bahasa, Hanif itu bukan lurus. Hanif itu maknanya pincang atau condong. Al-hanfu, orang yang miring jalannya, kakinya panjang sebelah. Jadi orang yang kakinya panjang sebelah itu lurus atau bengkok? Lurus atau miring? Miring atau sengit? Miring sengit sama ya, orang Melayu. Nabi Ibrahim itu Hanifah. Hanifah, tapi diterjemahkan lurus. Mengapa pula tadi diterangkan maknanya miring? Nah, condong kepada Allah. Condong kepada Allah. Umpamanya ini, contoh mudah ini. Ini kan datar. Ini datar. Allah Subhanahu wa taala apabila dia yang didiami ini datar, maka Allah itu vertikal, maka lurusnya seperti ini. Lurus kepada Allah. Karena ininya datar. Semua orang mentauhidkan Allah. Datar. Kemudian semua mentauhidkan Allah, semua lurus kepada Allah. Nah, ini tak muncul kata Hanifah. Pada masa Nabi Ibrahim dahulu, manusia pada masa itu tidak berada di suasana yang benar, di keadaan yang benar mentauhidkan Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka menyembah berhala. Beginilah kira-kira keadaannya itu. Tak datang. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap saja menghadap kepada Allah, lurus menghadap Allah, tidak ikut condong pula seperti kaum yang lain, tidak. Maka Nabi Ibrahim tetap saja lurus. Maka kalau lurus seperti ini, kalau berbanding dengan tempat yang ditempati itu, lurus atau bengkok? Miring. Miring kalau berbanding dengan yang ditempati ini.
tapi kepada Allah tetap dia lurus. Artinya Nabi Ibrahim tidak ikut kebanyakan orang. Hanifah. Kita pun juga begitu. Kita salat bukan ikut kebanyakan orang. Kita salat memang karena kita salat karena keimanan kita kepada Allah. Nah, itu maknanya hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini mengapa kita sambung ini? Karena ada khairul bariyah selepas sesuai dengan nama masjid ini. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum, ini nama masjid, khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini kapan disebutkan orang beriman dan beramal saleh? Sebelumnya disebutkan orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yang lurus karena Allah, tidak mengikuti kehendak hawa nafsu atau kebanyakan orang, yang ikut-ikutan salat atau salat karena pujian, karena sanjungan. Tidak, salat itu karena keimanan kepada Allah. Maka mereka inilah ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Abadu ada abada di sini. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Untuk siapa surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya? Untuk siapa? Untuk orang yang beribadah dengan ikhlas. Siapa orang yang beribadah dengan ikhlas itu? Adalah orang yang takut kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Keimanannya melahirkan rasa takut kepada Allah. Jadi salat 5 waktunya itu karena takut kepada Allah. Ikhlas. Bagaimana salat Isya kita tadi? Keimanan kita macam mana? Salat Isya kita tadi sungguh-sungguh? InsyaAllah. Kalau insyaAllah berarti tak ada yang masbuk. Yang masbuk itu berarti tak sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh dia yang menunggu waktu, awal waktu, ditunggunya waktu itu. Bukan waktu itu yang menunggunya, dia yang menunggu waktu. Belum masuk waktu dia sudah hadir di masjid. Maka di karantina tahfidz kita buat tata tertib. Semua peserta mesti sudah di surau setelah azan. Sebelum iqamah semua sudah ada di surau. Tak ada lagi di kamar, tak ada lagi. Semua di surau selepas azan. Tata tertib. Ini di tahun ajaran baru ini kita akan buka SMP tahfidz. SMP tapi tahfidz selama 3 tahun. 1 tahun 10 juz, 3 tahun 30 juz insyaallah. Dan berbasis akhlak. Yang kita tekankan adalah akhlak mulia. Karena tak ada gunanya pintar otaknya tapi tidak berakhlak atau kurang akhlaknya. Banyak harta bendanya tapi kurang akhlak. Tinggi jabatannya tapi tidak berakhlak. Banyak gelarnya tapi tidak berakhlak. Maka kita mau anak-anak didik kita ini anak-anak yang berakhlak sehingga nanti satu ketika jadi pemimpin yang berakhlak. Tak tergoda, tak terpedaya dengan harta, dengan apa lagi? Oh, hafal ya? Ada 3 ta harta, takhta, wanita. Iyalah. Akhlak. InsyaAllah.
Dan kita tak banyak-banyak. Kita hanya ambil 20 orang saja. Karena banyak-banyak ini susah kita untuk mendidik. Pastikan 20 ini harganya nanti 2.000. Satu orang harganya 100, kalau bisa 1.000. Satu orang harga 1.000. Ya. Tak ada gunanya 1.000 tapi harganya tak ada sama sekali. Karena kalau sudah tidak berakhlak, tak ada lagi nilainya, habis sudah. Maka kita coba semampu kita. Untuk mendapatkan kualitas ibadah yang terbaik, yaitu waktu, jaga waktu. Tempat, jaga tempat. Bagaimana salat Isya kita tadi? Di shaf pertama, shaf kedua? Kalau yang perempuan yang terbaik itu shafnya paling belakang. Kecuali setelah diberi tirai ini, barulah supaya tak melangkah nanti orang yang datang kemudian, maka yang di depan isi dulu. Tadi semua di shaf pertama. Saya sebenarnya bisa di shaf pertama, Ustaz, tapi saya dahulukanlah sahabat saya di shaf pertama. Al-ithar fil ibadah mamnu'. Mengutamakan orang lain dalam kaitan beribadah kepada Allah dilarang. Kalau berkaitan dengan ibadah, bukan menyuruh-nyuruh orang, kita yang ke depan. Karena kita tengok, Pak, depan Pak. Oh enggak, kita yang ke depan. Kita maju depan, nampak kosong depan. Karena ada hadis Nabi, kalau tahulah nilai yang ada di shaf pertama, kalau tahu, maka akan mendapatkan shaf yang pertama itu meskipun dengan mengundi. Karena ingin semua di shaf pertama. Tapi kita lihat lambat sekali bergerak ke shaf pertama. Apa sebab? Karena kurang tahu tempat, berkaitan dengan tempat. Sudah berapa? 4. Di mana tempat kita tadi? Ini kita bawa kepada diri kita ini, jangan bawa kepada orang lain. Bapak itu di shaf paling belakang terus itu. Saya sudah tandakan bapak itu pasti di belakang itu, masbuk terus. Jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Kita mengaji ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Tapi memang kadang-kadang karakter, kebiasaan. Kalau memang terlambat, biasa terlambat, memang terlambat terus. Kami punya peserta di karantina itu begitu juga. 90 orang yang terlambat itu orangnya itu juga. Karena ada jadi karakter. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah dengan ilmu. Kemudian sungguh-sungguh merubah itu. Maka insya Allah bisa berubah. Cara beribadah. Yang kelima, cara kita beribadah dengan berjemaah. Ya, itu satu cara. Satu lagi cara kita beribadah, yaitu dalam kita beribadah ini ada caranya di malam hari supaya khusyuk, membantu kekhusyuan, yaitu dengan memadamkan lampu, mengurangi cahaya. Karena biasanya dengan banyak cahaya ini lalai, apalagi banyak betul kaligrafi di masjid. Kemudian imam panjang pula bacaannya, baca kaligrafi itu ya. Maka ini melalaikan. Maka caranya adalah pastikan mata kita itu ke tempat sujud. Jadi fokus. Dengan fokus maka insya Allah ibadah yang kita kerjakan itu ibadah yang khusyuk, tidak lalai. Karena kita sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, jangan sampai ada selain Allah ikut dalam sholat kita ini. Jadi hanya kita dengan Allah Ta'ala saja. Tapi ada juga yang kemana-mana di dalam sholat. Memang badannya di situ, tapi fikirannya melayang. Nanti selepas sholat ini saya akan singgah ke kedai, nanti akan beli ini,
Setelah itu saya akan pulang, bawa ke dapur, masak karena ada tamu. Bisa dia sepanjang sholatnya. Nah, orang yang seperti ini orang yang lalai. Orang yang lalai ini sholatnya sia-sia. Alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya sahun, lalai. Orang seperti ini dia sendiri pun tak tahu sholatnya ada berapa. Ada 3 atau 4 ya? Ada sendiri pun tak tahu. Ada lupa sholatnya. 3 agak ya? 3 atau 4 ya? 4 ada. Bagaimana dia bisa ragu seperti ini? Karena dia lalai dalam sholatnya. Macam mana supaya tidak lalai? Ikut kita menghadirkan hati dalam setiap gerakan bacaan sholat itu. Allahu Akbar. Dulu pernah kita praktekkan ya, sholat yang khusyuk, yaitu dengan menghadirkan hati kita. Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari apapun, Allah Maha Besar. Maka selain dari Allah saya tinggalkan. Yang hadir dalam diri saya, dalam hati saya sekarang hanyalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ini bukan hanya menghafal, tapi mengetahui kandungan setiap kata yang kita baca, setiap lafaznya. Maka tak akan ada lagi peluang untuk mengingat selain. Karena kita bersama dengan kata yang kita ucapkan itu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, ya Tuhanku yang maha agung, maha suci engkau ya Allah. Apa mana maha suci Allah? Seperti yang diterangkan di Masjid Nurul Iman. Nah, itu jawabannya. Masjid Nurul Iman kan kita sudah terangkan mana tasbih. Maka kita menikmati tasbih yang kita baca di rukuk itu. Tak cukup dengan 3 kali. Memang menigakalikannya sunat. Tetapi apabila waktu masih ada, kadang-kadang imam tu lama pula rukuknya. Lama betul, ada 3 kali kan ya. Tambahlah 5 kali, 7 kali, 9 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, ya Tuhanku yang maha agung. Engkau jauh dari segala sifat kurang, dari segala sesuatu yang buruk. Ya Allah, aku mensucikanmu ya Allah. Engkau memiliki sifat yang sempurna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rukuk. Kalau terasa rukuk itu dengan bertasbih, maka itulah yang akan meringankan beban. Penyakit yang kita derita, kanker stadium 4, bisa sembuh atau tidak? Apa sebab? Subhanallah, maha suci Allah. Allah jauh dari sifat kurang. Apabila Allah yang jauh dari sifat kurang itu berkehendak untuk menyembuhkan penyakit kita, penyakit kita ini kanker stadium 4, apabila Allah berkehendak untuk menyembuhkannya, sembuh. Itu dia tasbih. Maka tak mungkin kita jadi lalai kalau kita betul-betul bersama dengan tasbih yang kita baca itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya Allah, maha suci engkau yang jauh dari sifat kurang. Engkau ya Allah maha kaya, memiliki kesempurnaan. Hamba ini adalah yang miskin. Hamba sekarang ini berhutang ya Allah. Hutang hamba banyak sekali. Rumah hamba tergadai ya Allah. Ini dalam minggu ini bank akan menyita rumah hamba. Ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Engkau jauh dari sifat kurang. Engkau ya Allah yang maha kaya. Berikan kekayaan kepada hamba ya Allah, sehingga lunas hutang hamba. Apabila engkau berkehendak ya Allah untuk melunaskan hutang hamba, sebanyak apapun hutang hamba, lunas. Karena engkau ya Allah zat yang jauh dari sifat.
Ada tak macam itu rukuk? Enggak, tak sempat ya. Lama betul rukuk kalau macam itu. Tapi memang begitulah kita rukuk. Karena kita rukuk dengan suasana iman yang ada pada hati kita itu. Bukan hanya setakat membacanya saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Itu salat anak SD. Dulu waktu di SD kita salat itu menghafal bacaannya. Tapi sekarang ini bukan hafalan lagi. Kita menikmati setiap kata yang kita ucapkan dalam salat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada peluang lagi untuk mengingat yang lain selain Allah di dalam salat? Itulah dia ibadah salat yang berkualitasnya. Sampai ke judul? Sudah selesai pengajian. Itu di cara. Kadang-kadang di malam hari itu kita tak perlu mengeluarkan suara. Dengan menggelapkan ruangan, kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Pilih ayat-ayat yang dekat dengan hati kita. Masing-masing kita ini pasti ada ayat yang dekat dengan, ada surat yang dekat dengan. Ada yang dekat dengan surah Yusuf umpamanya. Ada yang dekat dengan surah Kiamat. Ada yang dekat dengan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Itu dah melelehnya mata. Nah, ini adalah cara kita macam mana membuat ibadah kita berkualitas. Pilih ayat yang dekat dengan hati kita. Pilih ayat mana? Karena dia pengurus masjid, surah Al-Bayyinah. Karena ada ulaika khairul bariyah. Senang saya lihat itu saja. Karena kita lihat ada imam itu, dia baca ayat itu saja, itu terus, ulang-ulang itu saja. Kita tanya mengapa pilih ayat itu imam? Karena itu yang hafal. Itu lain lagi lah. Nah, ini ada yang memang dekat dengan ayat yang dibaca ini. Saya suka surah Ar-Rahman. Apa sebab? Surah Ar-Rahman mengingatkan kita supaya mensyukuri nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian di surah Ar-Rahman ini Allah urut dalam menyebutkan makhluknya dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Was-samaa'a rafa'aha. Was-sama'. Langit dulu disebut. Nanti bumi lagi. Wal arda wada'aha. Dan bumi dihamparkan. Kemudian dari atas disebut wasyamsu. Matahari disebut. Kemudian wal najmu wal qamaru. Itu yang tinggi-tinggi disebut wasyajaru. Kemudian terus sampai ke bawah. Urutannya sangat teratur saya. Ini surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang-ulang ya. Bahkan dengan mengulang-ulang itu terasa sentuhannya ke jiwa, syahdu. Dan itu bisa mendatangkan kekhusyuan. Nah, yang keenam khusyuk. Khusyuk. Apa makna khusyuk? Khusyuk. Tadi salat Isya tadi khusyuk atau enggak? InsyaAllah. Percaya diri betul. Salat Isya tadi khusyuk. Khusyuk. Khusyuk itu bukan bermakna kita tidak mengingat yang lain pula. Tidak, kita teringat juga yang lain. Tapi khusyuk itu adalah suasana hati di mana kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suasana hati di mana kita merendah di hadapan Allah. Ingat juga yang lain, ingat juga imam yang berada di hadapan kita itu, tetapi merendah di hadapan Allah, yaitu Allah yang maha tinggi itu, Allah yang maha besar itu, Allah yang maha mulia itu, itulah yang menyibukkan diri kita. Yang lainnya itu terkalah, terpinggir.
Nah, itulah suasana khusyuk di dalam hati kita. Dan khusyuk itu bukan dengan memejam-mejamkan mata. Mau khusyuk? Enggak, bukan. Khusyuk itu adalah suasana hati kita yang merendah di hadapan Allah. Maka kita lihatlah salat Isya kita tadi. Ada kita dengan salat Isya itu merendah di hadapan Allah, yaitu kita terjauhkan dari sifat sombong, angkuh, riya. Apabila terjauhkan dari sifat-sifat tercela itu, berarti betullah kita salat itu sebagai merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah enam perkara, 6 yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah apa saja sebenarnya, bukan hanya ibadah salat, untuk menjadikan ibadah itu ibadah yang terbaik. Puasa begitu juga, yaitu orang yang berpuasa, ibadah puasanya itu waktu dia berpuasa, tempat dia berpuasa, cara dia berpuasa, keadaan dia berpuasa. Menginfakkan harta, 6 juga. Orang yang menginfakkan harta, infaknya itu infak yang mana yang terbaik? Yaitu infak yang diterima oleh orang yang sangat memerlukan. Itu infak yang terbaik. Kapan waktunya? Di mana tempatnya? Bagaimana cara dia menginfaknya? Keadaan, suasana hatinya seperti apa menginfaknya? Ini sekarang kita menuntut ilmu ini, dalam majlis ilmu ini. Ini yang menentukan kualitas menuntut ilmu kita ini apa? Siapa yang kualitas menuntut ilmunya pada malam hari ini yang terbaik? Siapa? Saya tak tahu. Yang duduk paling depan? Belum tentu. Yang bersandar? Bersandar itu dah nampak poin kan? Tidak. Yaitu siapa orang yang menuntut ilmu itu? Keimanannya seperti apa? Kemudian ibadahnya menuntut ilmu itu. Kemudian waktunya menuntut ilmu itu. Sekarang ini malam apa ya? Oh, malam ini beliau menuntut ilmu lebih tinggi nilainya berbanding di malam-malam yang lain. Kemudian tempat di mana menuntut ilmu ini? Di rumah Allah. Maka di sini lebih bagus. Karena sekarang ini ada pula menuntut ilmu di kedai kopi. Ada sekarang ini buat pengajian di kedai kopi. Masjid ditinggalkan, kedai kopi dia isi. Mengaji juga di sana. Namanya Ustadz Milenial namanya. Mengajinya di kedai kopi. Boleh kalau untuk membujuk orang-orang yang memang tak ke masjid, yang hanya ke kedai kopi, boleh silakan. Tapi jangan yang sudah di masjid ini dibawa pula ke kedai kopi. Terbalik. Yang sudah di masjid bertahan di masjid. Buat pengajian itu di masjid. Kemudian tempat, cara pengajian ini. Nah, ini cara pengajian ini bagus, caranya ini duduk bersila, menghadap ke sini semua. Alhamdulillah. Ada pula sekarang ini pakai meja-meja bulat tuh. Ustadznya mengaji depan dan dia duduk sesuai dengan meja tuh. Akhirnya ada yang membelakangi ustadz yang ada di pentas tuh. Biasanya pengajian di hotel macam itu. Karena mejanya kan bulat-bulat kan? Bulat. Ini biasanya pada waktu berbuka puasa, nah itu ada tausiah ringkas sebelum berbuka puasa. Nah itu yang paling tak saya sukai kalau di hotel. Yaitu kita menyampaikan pengajian sebelum berbuka, dia menghadap makanan itu dan kita di belakangnya. Nah, macam mana ilmu mau dapat? Caranya tak bagus, tak tepat. Bagaimana Rasulullah dahulu menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam? Bertemu lutut Rasulullah dengan lutut malaikat Jibril alaihi salam. Karena malaikat Jibril menyerupakan dirinya dengan manusia, dengan seorang lelaki. Kemudian malaikat Jibril bertanya, Nabi Muhammad menjawab. Apa itu iman? Nabi Muhammad menjawab. Apa itu Islam? Nabi Muhammad menjawab. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril. Nah, jadi seperti ini nih. Yang di belakang,
di depan ini. Baik, cara keadaan kita dalam menuntut ilmu ini. Bagaimana? Dari pukul berapa tadi kita mulai? Pukul 8.45 tadi kita mulai. Tinggal 5 menit lagi 9.45. 1 jam pengajian kita ini. Bagaimana suasana hati kita selama 55 menit ini? Senang? Suka? Nikmat? Terpaksa? Terbeban? Mendongkol? Marah-marah? Alhamdulillah. Itu suasana hati kita itu menentukan kualitas juga. Dari mana kita tahu kita itu terbeban atau menikmati? Itu dari berat dan ringannya. Dah 55 menit ya? Tak terasa. Itu berarti menikmati. Tapi kalau selalu tengok jam saja, itu berarti tak menikmati. Kapan Ustaz ini berhenti lagi? Sudah lama betul rasanya ini. Nah, ini karena suasana hatinya terbeban dengan pengajian ini. Yang terbeban, maka nilai kualitas pengajiannya itu rendah. Maka kita sendiri menentukan. Jadi tak bisa orang lain menentukan nilai kualitas ibadah kita, tapi kita bisa menentukan nilai kualitas ibadah kita. Seperti apa? Kualitas ibadah salat isya kita dapat nilai. Saya kalau di bulan Ramadan khusyuk saya, tapi kalau di luar Ramadan, apalagi di bulan Syawal open house, itu mulailah lalai itu menguasai. Kalau di Masjidil Haram, Masya Allah, ibadah saya sungguh-sungguh, saya nikmat sekali, khusyuk. Tapi bila balik ke tanah air ini, Allahu Akbar, astagfirullah. Nah, berarti kita sendiri mesti, karena kita sendiri yang menciptakan keadaan itu. Jangan larut dengan keadaan, tapi kita yang menciptakan keadaan. Jangan larut pada keadaan yang buruk, tapi kitalah yang menciptakan keadaan yang baik, sehingga kita mendapatkan ibadah yang terbaik. Tadi disampaikan oleh Ketua Umum Masjid kita, yang pertama kali nanti ditanya di hari akhirat sebelum ibadah-ibadah yang lainnya adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Baik salat, baiklah semua amalan. Rusak salat, maka rusaklah semua amalan. Bagaimana salat kita? Salat subuh besok macam mana? Buktikanlah. Salat isya dah lalu. Sekarang solat subuh lagi yang akan datang. Solat subuh kita besok macam mana? Tepat di awal waktu? Di shaf pertama? Besok tengok Pak Imam, siapa yang di shaf pertama? Di shaf pertama. Kemudian besok hari Jumat ya. Kalau di masjid kita ini biasanya rakaat pertama, rakaat kedua apa ayat yang dibaca? Nah, surah Sajadah. Ya, surah Sajadah. Surah Sajadah. Karena ada juga jemaah kita, sekarang ni hari Jumat, subuh Jumat, surah Sajadah. Lampatlah sikit ayat panjang tu. Pandai pula dia. Tak masuk kita dapat juga kita rakaat pertama itu, karena ayatnya panjang katanya. Itu namanya berhelah dia, bertipu helah. Allah Maha tahu niat yang ada dalam hati. Tapi jangan pula cepat menuduh. Itu bapak tu lambat tu karena tipu. Jangan. Boleh jadi mungkin dia terlambat bangun. Ya. Besok subuh untuk mendapatkan kualitas ibadah salat subuh yang terbaik 6. Maka perlulah terus menambah keimanan supaya keikhlasan dalam beribadah itu meningkat pula. Kemudian ibadah salat subuh. Ini ibadah salat subuh ini istimewa ya. Man shallal ghadata fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, maka sama seperti salat sepanjang malam. Berapa lamanya kalau kita salat sepanjang malam? 12 jam. Mulai dari terbenam matahari sampai terbit 12 jam. Kalau 24 jam bagi 2, siang malam 12, maka salat subuh 7 menit saja salat subuh. Besok panjanglah sedikit 10 menit. Itu sama seperti salat 12 jam.
rugi kalau tidak sholat ke masjid, khususnya pada hari Jumat. Besok buktikan di sof paling depan. Waktunya istimewa di waktu hari Jumat. Caranya berimam. Keadaan suasana hati kita masing-masing. Oh, saya nikmat sekali Ustaz. Kenapa sebab nikmat? Bacaan imam itu syahdu. Imam kita ni imam terpilih. Alhamdulillah. Solat kita ini menjadi khusyuk. Karena ada di antara jemaah kita ini memilih-milih imam. Boleh milih-milih imam ni? Boleh. Apa bukan enggak? Iya, kalau imamnya bacaannya tak bagus, makhrajnya tak tepat, maka suasana hati kita pun terganggu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, suasana hati kita iki sopo ini. Tak enak, tak nyaman lah kita. Maka kita carilah mana imam yang bagus ini. Maka boleh kita pergi ke masjid yang imamnya bagus. Dan sekarang ini pengurus-pengurus masjid itu berlomba mencari imam yang bagus suara. Dapat suara yang bagus. Bukan hanya yang bagus suara, tetapi yang hafal Al-Quran 30 juz. Karena itu juga memberikan pengaruh kepada suasana hati kita ketika kita ibadah. Itulah ibadah yang terbaik. Kemudian kalau dapat lagi imamnya menjaga diri, akhlaknya terpuji, itu suasana hati makmum itu pun senang. Karena ada juga makmum, Ustaz saya tak bisa berimam dengan Pak Ustaz itu. Kenapa? Setiap kali saya mau ngikutnya terbayang perangai dia. Karena ada perangai dia yang kurang elok lah. Maka pastikan imam itu yang perangainya, akhlaknya juga bagus. Sehingga suasana hati jemaah itu kan 6 tadi yang menentukan kualitas ibadah kita. Nah, maka pengurus masjid pilih imam yang akhlaknya bagus, yang mulia. Dengan demikian selesai sudah bagaimana cara mendapatkan ibadah salat yang terbaik, yang berkualitas, yaitu dengan 6. Apa yang 6 itu? Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Itu jawaban yang paling mudah. Alhamdulillah 1 jam selesai. Ada yang bertanya? Tak ada yang bertanya. Ya, kita langsung tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu tentang bagaimana meningkatkan kualitas ibadah salat kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tambahkan lagi iman kami ya Allah. Teguhkanlah keyakinan kami, letaklah kecintaan dalam hati kami dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah kami dalam beribadah kepadamu. Berbagai-bagai ibadah, salat, puasa, membaca Quran, zikir, menginfakkan harta. Ya Allah, mudahkanlah kami, ringankanlah kami untuk beribadah, mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengamalkan ilmu dengan keikhlasan. La haula wala quwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan darimu ya Allah. Ya Allah, di majlis yang mulia ini, di malam Jumat yang mulia ini, di bulan Rajab yang mulia ini, kami memohon kepadamu ya Allah, mengharapkan kemuliaan-Mu. Muliakanlah kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang mulia, yaitu dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan orang-orang yang membenarkan kebenaran, dari kalangan orang-orang yang mati syahid, dari kalangan orang-orang yang saleh, hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hanya mampu memohon, Engkau jugalah yang akan mengabulkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah. Apabila ada di antara ahli keluarga kami yang sakit, sembuhkanlah. Apabila ada di antara kami yang lemah, kuatkanlah. Apabila ada di antara kami yang sedih, gembirakanlah. Apabila ada di antara kami yang miskin, kayakanlah. Apabila ada di antara kami yang berhutang, lunaskanlah. Apabila ada di antara kami yang didengki dan difitnah, pelihara dan jagalah.
Kami hanya mampu memohon, Engkau jugalah yang akan mengabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.